Hai, di video ini saya ingin membahas sebuah metode scaling dengan menggunakan PPE. Metode ini adalah cara scaling yang saya gunakan ketika saya menjalankan campaign Payday saya. Dan ini juga yang saya ajarkan di course PyScale. Nah, cara scaling PPE hanya Anda gunakan jika Anda menemukan sebuah winning campaign dengan ROI yang sangat bagus, misalnya 200-300%. Nah, selain ini, kalau dalam kondisi standar, saya sarankan untuk scaling menggunakan website conversion ads, karena kita mau memanfaatkan kemampuan Facebook untuk optimasi pixel. Jadi, campaign website conversion ads, kita bisa meleverage kekuatan pixel dari Facebook. Nah, tapi sebagai tambahan, saya ingin juga share sebuah cara scaling dengan cara PPE, karena menurut saya, kalau produk Anda itu trending banget atau viral banget, PPE ads juga bisa Anda gunakan untuk mendapatkan sales. Jadi kita mau memanfaatkan viralitas dari produk Anda untuk menambah jumlah sales Anda. Dan di metode ini, kita akan menggunakan satu asset, satu interest. Dan ingat, metode ini digunakan hanya jika produk Anda sangat trending dan sosial banget. Kemudian scaling menggunakan metode ini bisa lebih agresif, karena kita mentarget satu asset, satu interest. Jadi bisa terjadi overlap. Nah, bentar lagi saya akan jelaskan mengenai overlap itu. Nah, tujuannya kita menggunakan ini sebagai tambahan teknik karena untuk mendominasi pasar, misalkan Anda dapat sebuah campaign yang sangat trending dan Anda ingin dengan cepat menguasai pasar itu. Nah, untuk mendominasi pasar, Anda butuh lebih dari satu senjata. Anda mau menembak, istilahnya menembak dari segala arah. Nah, oleh sebab itu, selain scaling dengan website conversion ads, Anda juga boleh coba scaling dengan PPE method ini. Oke, sama di sini nanti saya akan menggunakan istilah scale up dan scale out, yaitu menaikkan budget atau menambahkan interest. Ini adalah gambaran di mana satu asset itu memuat satu interest. Jadi kalau Anda mempunyai 4 interest untuk dites, maka Anda menggunakan 4 asset dengan masing-masing dimulai dengan $5 atau $10, tergantung budget Anda. Nah, kalau misalnya kita scale out, itu maksudnya kita menambahkan asset baru, di mana satu asset tetap memuat satu interest. Jadi di sini, contohnya, kita memiliki 12 asset. Nah, mengenai overlap, kita tahu Facebook menyarankan kita untuk sebisa mungkin meminimalisir overlap audience. Nah, tapi menurut saya, kalau produk Anda itu bagus dan sangat diterima oleh pasar, overlap itu sebenarnya bukan suatu masalah, apalagi kalau audiens Anda besar. Jadi analoginya seperti ini. Misalnya, Anda adalah seorang pecinta iPhone, dan misalnya bentar lagi akan keluar iPhone baru, jadi iklan iPhone itu di mana-mana. Nah, coba Anda pikirkan, apakah Anda akan sebel, atau apakah Anda akan marah jika melihat iklan iPhone yang berulang-ulang muncul? Mungkin tidak. Mungkin malah Anda akan senang. Kenapa? Karena Anda memang tertarik dan suka banget dengan produk itu. Nah, bahkan mungkin kedua atau ketiga kali Anda melihat iklan itu, mungkin Anda tertarik untuk melihat apakah ada tambahan komentar nggak di post itu. Sama halnya, kalau Anda punya produk atau desain yang sangat menarik, yang sangat trending, dan boleh dikatakan siapapun yang melihatnya akan sangat tertarik. Nah, dalam kasus ini, overlap itu sebenarnya tidak usah kita khawatirkan, karena memang produk kita itu disenangi oleh pasar. Jadi ini adalah sketsa yang saya gunakan untuk men-scale menggunakan PPE method. Jadi saya jelaskan, nah Anda menggunakan PPE untuk scaling jika desain Anda itu sangat sosial atau sangat trending ya. Nah, jadi scaling itu terbagi dua, yaitu scale up dan scale out. Scale up itu menambahkan budget ke interest yang sudah Anda, scale out itu menambahkan interest baru. Nah, Anda scale up dan scale down, menaikkan budget dan menurunkan budget, tergantung pada jumlah sales yang terjadi per hari itu. Nanti saya jelaskan dengan contoh, ini saya terangkan dulu sekali. Contohnya gimana? Misalnya, setiap satu penambahan sales yang terjadi di hari itu, Anda menambahkan $10. Jadi misalnya per hari itu ada tambahan 2 sales, Anda menambahkan $20. Ada penambahan 3 sales, Anda menambahkan $30 ke budget harian. Ke daily budget ini. Nah, bagaimana kalau per hari itu tidak ada tambahan sales? Maka Anda turunkan kembali budget ke $5. Budget dari asset tersebut ke $5.
Jadi ini kita lakukan per masing-masing aset. Oke. Nah, jika aset itu atau interest itu tidak ada penambahan sales selama 3 hari berturut-turut, maka kita matikan aset itu. Oke, ini saya jelaskan contohnya. Oke, misal sampai tahun ini Anda sudah punya sebuah winning campaign yang ROI-nya sangat bagus dan Anda mau mencoba scaling menggunakan PPE. Jadi Anda membuat campaign baru dengan objektif page post engagement atau PPE, dan Anda mencoba mulai dengan 4 aset baru atau 4 interest yang baru. Oke, ingat tadi saya katakan 1 aset, 1 interest. Anda bisa mulai dengan budget $5 per hari untuk masing-masing aset. Kemudian biarkan jalan selama 2-3 hari, oke, supaya algoritma Facebook berjalan dulu, mencari audiens yang tepat untuk desain Anda. Nah, kemudian setelah itu, nah, kita mulai. Jadi, kita cek setelah 2-3 hari, misalkan kita sudah spend $20. Oke, kita sudah spend $20, dan total sales yang terjadi waktu itu adalah 3, misalnya ya. Nah, maka, ini adalah penambahan sales sebanyak 3, maka hari berikutnya kita akan set budget untuk aset pertama ini sebesar $30. Oke, karena dari 0 sales ke 3 sales itu penambahan 3. Jadi kita set ke $30 untuk budget berikutnya. Oke, ini adalah set daily budget. Artinya gini, kita kalau set ketik 30 di sini, artinya kita set $30 untuk daily budget hari berikutnya. Oke. Nah, kemudian kita biarkan jalan 1 hari, dan cek lagi besoknya. Nah, salesnya ada berapa? Misalnya salesnya ada total sales sekarang 7. Oke, total sales dari aset ini sekarang 7. Berarti artinya terjadi penambahan sales sebesar 4. Oke. Nah, berdasarkan rumus tadi, kalau ada 4 penambahan sales, maka kita budgetnya set menjadi $40. Maka kita set di sini, budget berikutnya adalah $40. Oke, total spend ini adalah total spend yang sudah terjadi sampai hari ini. Jadi sampai hari ini harusnya sudah spend $50 ya kan? Kan $20 tambah $30 menjadi 50. Oke, ini juga bisa Anda dapatkan di Ads Report ya. Anda tinggal masukkan kemari aja total spend untuk satu aset ini sudah berapa. Oke, nanti saya jelaskan tujuannya apa memasukkan data ini. Nah, kemudian ini adalah click-through rate untuk ads Anda. Jadi biasanya waktu itu saya masukkan aja ya, 8% misalnya. Nah, biasanya semakin iklan berjalan akan pelan-pelan menurun menjadi 7,9% dan seterusnya. Ini adalah CPE-nya. Nah, contoh 0,05. Nah, kadang hari besoknya itu semakin iklan berjalan bisa semakin turun kadang. Oke. 0,04. Nah, bisa menjadi 0,03. Nah, tapi begitu Anda scale up, ini pelan-pelan akan naik lagi menjadi 0,6, 0,7, 0,8 dan seterusnya. Jadi patokan kita sebenarnya kita cukup melihat sales. Oke, kita bandingkan total spend kita di iklan sudah berapa dan total sales kita sudah berapa. Kemudian satu contoh lagi, misalnya hari berikutnya kita cek lagi. Nah, terjadi total sales misalnya sebanyak 9. Artinya apa? Dari hari kedua ke hari ketiga itu terjadi penambahan sales hanya 2. Oke, hanya 2 artinya untuk hari berikutnya kita set budget sebesar $20. Kira inilah yang saya maksud dengan tambahkan $10 untuk setiap satu penambahan sales yang terjadi. Oke, jadi kalau sales per harinya turun ya kita juga turunkan budgetnya. Nah, disinilah cara kita bisa mengontrol budget PP kita. Karena dengan metode ini sebenarnya sangat agresif. Oke, agresif dalam arti, bayangin kalau misalnya per hari, misalnya hari ketiga, total sales 17, berarti terjadi penambahan sales sebanyak 10. Nah, di sini kita akan set budgetnya $100. Jadi ini sangat agresif. Makanya kenapa kita salesnya itu, daily budgetnya itu disesuaikan dengan jumlah sales yang terjadi per hari itu. Jadi kalau misalnya jumlah sales per hari menurun, budgetnya juga kita turunkan. Nah, maka nanti secara keseluruhan, budget Anda itu bisa dikontrol.
Nah, berikutnya kita asumsi per baju itu profitnya hanya $10, oke? Padahal sebenarnya profit satu baju itu kan $13 atau $14. Tapi untuk perhitungan di tabel, kita anggap aja profitnya $10, oke? Pertama alasannya untuk memudahkan perhitungan, dan kalau sisa $3 atau $4 itu kita anggap aja extra profit yang kita nggak hitungkan gitu. Oke, jadi contohnya maksud saya seperti ini. Contoh ya, misalnya nih. Nah, misalnya pada saat ini sudah spend total berapa? 50 tambah 40, berarti 90. Oke. Nah, untuk mempercepat perhitungan, untuk aset yang satu ini, berarti kita sudah spend $90, dan revenue yang masuk itu adalah $170. Berarti kita untuk iklan ini masih untung $80. Oke, bayangin kalau misalnya kita mau kali 17 kali 13 lagi, itu ribet. Dan bayangin kalau dalam satu hari Anda harus mengurus 300 sampai 400 aset. Nah, Anda butuh satu sistem untuk mempermudah perhitungan. Jadi sisa $3-4 itu kita nggak aja bonus tambahan. Oke. Nah, kemudian saya juga set maksimum daily budget. Tadi kita akan katakan kalau misalnya per hari itu penambahan 20 sales. Berarti budget per aset itu kita buat menjadi $200 per hari. Nah, lalu ada nggak batasannya? Oke, saya set batasannya ada, yaitu tergantung kepada jumlah audience dari aset itu. Oke, saya set sama. Untuk setiap 10.000 audience, budget maksimalnya itu hanya boleh $10. Jadi kalau misalnya audience di interest Anda itu 80.000, maka maksimal hanya boleh $80. Contohnya, misalnya interest 1 itu audiensnya itu hanya 70.000 audiens ya. Nah, walaupun di sini terjadi peningkatan 10 sales, harusnya kan $100. Tapi karena ini hanya 70.000 orang, maka kita batasi hanya 70. Oke, alasannya kenapa? Karena kita tahu gini, dengan menggunakan metode ini akan terjadi overlap. Nah, untuk satu interest itu kita usahakan jangan lagi frekuensinya terlalu banyak muncul iklannya. Nah, itulah sebabnya saya buat satu sistem untuk membatasi daily budget kita berdasarkan jumlah audience. Kemudian ini switch to desktop atau mobile. Kalau misalnya salah satu platform bekerja dengan bagus, ini sama dengan yang saya terangkan. Sebenarnya nggak hanya desktop dan mobile, tapi juga ke range umur atau gender. Lihat winning demographicsnya kemana, maka kita fokus ke sana aja. Nah, berikutnya scale out. Scale out artinya kita mendapatkan aset-aset baru atau interest baru. Nah, sama kita hanya menggunakan satu interest per satu aset. Kita bisa tes interest baru dengan budget cukup $5 per aset. Oke. Kemudian kita cek salesnya setelah $20 spend. Kalau misalnya setelah $20 spend, penjualan lebih dari 2, salesnya lebih dari 2, maka kita scale up. Tapi kalau penjualannya sama dengan atau kurang dari 2, kita lanjut ke step B. Step B ini yaitu kita cek cost per engagement dari tiap-tiap interest. Kalau cost per engagement-nya lebih kecil dari 10 sen, maka kita biarin aja dari budgetnya $5. Oke, kenapa? Karena kan CPI-nya murah. Kalau CPI murah, walaupun nggak ada sales, nggak apa-apa. Kita anggap aja untuk viralitas. Kita mau komennya dan share-nya. Jadi biar post kita itu kelihatan bagus, ada komennya ya. Karena dari shares ini kadang juga bisa ada sales. Kemudian kalau CPI-nya tinggi, yaitu di atas 10 sen, jangan langsung di post atau di kill, tapi kita turunkan budgetnya ke lebih rendah, misal ke $1 atau $2. Kemudian 1-2 hari lagi cek apakah ada sales nggak dari interest yang itu. Karena kadang sales datang 2-3 hari ke depan ya. Nah, terus cek lagi apakah cost per engagement-nya turun nggak. Kalau misalnya turun, ya kita kembalikan lagi budget ke $5. Tapi kalau misalnya cost per engagement-nya masih mahal, ya udah dimatikan aja aset yang ini atau interest yang ini. Waktu itu saya tambahkan 5-10 interest baru untuk dites per hari. Oke, tujuannya itu untuk mengkontrol cost Anda. Nah, ini biasa saya biarkan jalan 2-3 hari, kemudian saya putuskan mana yang mau saya scale, mana yang mau saya matikan. Baru kemudian lanjut lagi tes interest yang berikutnya. Nah, ketika Anda scale out, ingat juga scale ke negara yang lain, yaitu negara Eropa atau negara Australia, New Zealand.
dan lain-lain. Oke, kebetulan campaign payday saya waktu itu tidak bisa di-scale ke negara lain karena sistem penanggalannya agak beda. Kalau di negara lain itu mirip dengan di Indo, yaitu tanggal dulu baru bulan, 14 Maret 2015. Nah, tapi kalau di US itu adalah Maret 14 2015. Oleh karena itu, waktu itu saya nggak bisa scale di Eropa atau Australia. Tapi kalau Anda punya campaign yang bisa di-apply ke negara lain, itu ingat di-scale aja ya. Kemudian, nah setelah Anda jalankan, nah kita kan tahu kalau campaign itu ada masanya. Ketika masanya sudah selesai, yaitu performansi campaign Anda pelan-pelan menurun. Nah, maka tiap ad set yang sedang berjalan itu kita kembalikan ke budgetnya ke $5. Oke, nah ad set yang tidak perform itu langsung dimatikan. Kemudian kita cek total ROI. Kalau total ROI masih negatif, walaupun Anda sudah menurunkan budget dan mematikan ad set yang tidak perform, nah maka sudah saatnya untuk stop campaign itu. Nah, inilah metode PPE scaling. Sekali lagi ingat, ini Anda jalankan hanya jika Anda sudah menemukan satu winning campaign yang sangat profitable banget dengan ROI yang sangat bagus. Nah, kalau misalnya dalam kondisi standar, saya masih sarankan Anda scaling dengan metode yang saya ajarkan di Mastery. Metode yang saya ajarkan di scaling yaitu menggunakan website conversion ads atau WC ads. Oke, semoga bermanfaat.